Kalau menurut saya di 100 hari ini sudah cukup baik, ada perkembangan membaik ya. Dari sisi perekonomian sudah mulai ada peningkatan ya. Kalau dampak mungkin dari sisi makroekonomi sudah mulai ada menggeliat baik ya. Walaupun memang itu ya masih 100 hari, kemungkinan ke depan kita optimis lah gitu. Sebetulnya kalau pemerintahan itu negara itu kalau swasembada pangan maka akan kuat gitu loh. Walaupun apapun ya ada pun goncangan di global gitu, kita kalau swasembada pangan kita nggak akan ketergantungan dari negara mana. Sudah menunjukkan sebagian dari programnya, sudah kami dengar terutama tentang pemberantasan korupsi itu dulu yang sudah saya terima, yang kelihatan ya. Mungkin melaksanakan program janji waktu kampanye, terutama yang makan sehat bergizi buat anak-anak itu kami tunggu kehadirannya di sekolah kami. Ibu kalau boleh tahu di daerah mana Bu asalnya? Saya tinggal di Cikarang, Bekasi, dan saya ngajar di Cilengsi, Bogor. Dan pemirsa, untuk membahas lebih jauh terkait 100 hari Kabinet Merah Putih, kita sudah terhubung dengan Ujang Komarudin selaku juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan ada Mas Agung Baskoro, pengamat politik yang menjabat sebagai Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis. Selamat sore Bapak-bapak. Selamat sore Bang Sadi. Selamat sore juga Bang Agung. Baik, kita langsung saja, saya akan ke Kang Ujang terlebih dahulu. Kang Ujang, kita sudah mendapatkan sejumlah hasil survei begitu ya dari lembaga survei. Nampaknya tingkat kepuasan publik terhadap jalannya pemerintahan Prabowo Gibran ini cukup bagus, rata-rata di angka 80%, indikator 79,3%, dan Litbang Kompas di angka 80,9%. Seperti apa tanggapan Istana berkaitan dengan hasil survei ini, Bang Ujang? Ya, pertama kami bersyukur bahwa publik, rakyat Indonesia menilai dengan positif, ya, menilai dengan objektif apa yang telah dilakukan oleh Bapak Presiden, apa yang dilakukan oleh pemerintah. Ada dua hal yang bisa kami baca dari potret survei-survei tersebut. Pertama, bagaimana, kenapa tinggi gitu? Ya, pertama yang saya jelaskan adalah kepemimpinan Pak Prabowo yang merakyat, yang tegas, ini menjadikan pemerintahan menjadi yang berwibawa. Pemerintahan yang memang diharapkan oleh publik. Ketegasan menjadi kata kunci bahwa Pak Prabowo diharapkan kepemimpinannya baik hari ini maupun ke depan. Yang kedua, yaitu program-program atau janji-janji kampanye Bapak Prabowo itu bisa direalisasikan atau sudah direalisasikan secara bertahap. Salah satunya adalah makan bergizi gratis yang hari ini, yang saat ini menjadi primadona ya. Program terbaik cepat, program prioritas, program unggulan yang memang ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Indonesia. Kami tentu berharap ke depan penerima manfaatnya akan lebih banyak lagi. Nah, dan kami tidak akan jumawa, walaupun tadi tinggi ya tingkat kepuasan terhadap Pak Presiden, terhadap pemerintah, tetapi memang ini adalah tantangan bagi kami, bahwa ini adalah kesempatan bagi kami untuk bekerja lebih baik lagi, lebih keras lagi untuk melayani masyarakat Indonesia. Apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden selalu mengatakan rakyat, dan ke depan penerima manfaat dari makan bergizi gratis akan terus kita dorong sehingga penerima manfaatnya lebih besar dan lebih banyak lagi. Lalu yang ingin kami sampaikan adalah bagaimana kebijakan Pak Prabowo itu pro dengan rakyat, misalkan menaikkan UMP 6,5%, menurunkan harga tiket pesawat, lalu juga memutihkan kredit-kredit UMKM, nelayan, petani, lalu juga menurunkan ya biaya haji, lalu juga kita tahu mencabut ya pagar laut. Banyak lagi kebijakan-kebijakan yang itu disambut antusias oleh rakyat Indonesia, dan itu bukti bahwa kepemimpinan Pak Prabowo Gibran, bukti pemerintah itu sangat jelas keberpihakannya kepada publik, kepada rakyat Indonesia. Dan mohon doa restu seluruh rakyat Indonesia agar kami bekerja lebih baik lagi untuk melayani masyarakat Indonesia di seluruh penjuru negeri.
Baik, saya ini ke Mas Agung. Mas Agung, apa yang bisa Anda baca dari hasil evaluasi atau hasil survei yang dilakukan oleh sejumlah lembaga survei ini, Mas Agung? Ya, kalau di kampus itu ya, Kang Ujang 80,9 ataupun 79,6 ya, itu asumsinya nilainya, kalau saya dosennya B, Kang Ujang. Baik. Ya, jadi masih ada peluang potensi di 6 bulan ataupun 1 tahun berikutnya menjadi A atau A plus, Kang Ujang. Ya, jadi Kang Ujang dan teman-teman mesti tetap semangat, jaga stamina karena perjuangan masih panjang. Ini baru 3 bulan, Mas Said ya. Jadi harapannya di sisa bulan-bulan berikutnya ya, kalau misalkan 5 tahun itu berarti ada berapa itu? Ya, kita asumsikan ada 60, ini tinggal 57 bulan gitu ya, supaya lebih optimal, lebih maksimal lagi dalam mensejahterakan masyarakat kita. Nah, yang kedua, ini kan penilaian secara kuantitatif B gitu ya. Tapi misalkan penilaiannya secara kualitatif, kita lihat day to day pemerintahan berjalan ya, dari menteri ke menteri memang harus kita buka ruang-ruang di mana ada beberapa pos yang mesti dievaluasi. Dan itu ya sedikit banyak bisa mengganggu performa Pak Prabowo, Mas Gibran di pemerintahan kalau misal di 6 bulan berikutnya tidak ada semacam sanksi ataupun teguran yang keras gitu. Kalau sekarang ibarat kata Mas Said kartu kuning lah, Kang Ujang ya. Tapi kalau misalkan masih berlanjut terus berulang, maka mau nggak mau di saku Pak Prabowo keluar kartu merah alias reshuffle gitu. Karena kan problemnya ada problem soal etik ya, problem soal kinerja juga semacam itu. Ada juga problem ya tersangkut kasus misalkan. Jadi hal-hal semacam ini harus ditertibkan supaya tidak mempengaruhi performa yang sudah bagus ya. Dari program-program populis yang tadi Kang Ujang sebutkan ada banyak dan luar biasa. Di luar ekspektasi saya misalkan sebagai analis bahwa ongkos haji turun, kredit UMKM dihapuskan, kemudian ada soal MBG yang penyelaksananya juga lumayan oke, semacam itu. Kemudian ada program-program pro rakyat yang mungkin dalam waktu dekat katanya akan di launching juga ya Kang Ujang, seperti cek kesehatan gratis ya untuk yang ulang tahun katanya gitu. Jadi saya jujur aja banyak hal-hal yang istilah saya itu di luar dugaan saya kemudian di masa Pak Prabowo itu terlaksana, karena di awal saya mikir ini mungkin hanya melanjutkan dari masa pemerintahan Pak Jokowi saja seperti itu, seperti yang kita tahu ya ada soal IKN, hilirisasi semacam itu. Tapi ternyata ada hal yang baru, hal yang beda, dan ini kalau dipertahankan, dibuat konsisten bisa menjadi branding sekaligus legacy yang membedakan Pak Prabowo dengan presiden-presiden sebelumnya. Mungkin sebagai pengantar begitu Mas Said. Baik, saya ke Kang Ujang. Kang Ujang, apakah sejauh ini sudah ada kemudian statement resmi atau barangkali tanggapan langsung dari Presiden Prabowo Subianto mungkin kepada jajarannya terkait dengan hasil survei ini? Apa yang kemudian pesan-pesan yang diberikan oleh Presiden Prabowo berkaitan dengan hasil survei ini? Apakah ada arahan-arahan khusus untuk menjaga konsistensi kinerja misalnya atau seperti apa, Kang Ujang? Yang pasti kami diminta untuk kerja keras ya, untuk berusaha semaksimal mungkin bekerja dengan sebaik-baiknya. Kalau Pak Prabowo itu kan tidak mengenal istilah 100 hari ya, tapi kami terus tetap bekerja. Ya kami sih menyebutnya sebagai 3 bulan pertama pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Karena tadi Bang Agung mengatakan masih ada 57 bulan lagi agar kami bekerja dengan baik. Bang Agung ya, Bang Said, kami itu bekerja keras, tidur itu 3-4 jam setiap hari. Bagaimana untuk bisa melayani rakyat Indonesia agar semua program-program yang menjadi unggulan, yang menjadi prioritas, lalu juga program-program kampanye Bapak Prabowo itu bisa betul-betul dijalankan dan diterima manfaatnya oleh banyak rakyat Indonesia. Kami ingin menata bangsa ini, kami ingin bekerja keras lagi, sehingga apa? Sehingga betul-betul publik itu melihat pemerintahan Pak Prabowo Gibran itu dengan objektif, dengan rasional, dengan apa adanya, dan kami insya Allah kalau didukung oleh rakyat maka kami akan giat lagi bekerja. Lalu yang ingin kami sampaikan adalah ini adalah baru permulaan ya. Kalau 3 bulan itu dari 60 bulan atau 5 tahun yang ada ke depan, maka baru 5%. Jadi kami itu bekerja baru 5%. Ibarat main bola juga kalau 90 menit itu kita ini baru main 5 menit di awal. Nah, 5 menit pun sudah tercipta gol-gol yang banyak gitu kan. Jadi tadi 3 bulan pun sudah tercipta program-program yang banyak.
untuk kami bisa melayani rakyat Indonesia. Dan kami yakin, bahkan survei Litbang Kompas memotret keyakinan kepada pemerintah itu 89%, artinya hampir 90%. Ini angka yang luar biasa, tetapi kami tidak mau jumawa ya. Kami hanya ingin bekerja keras, kami ingin mati-matian memastikan pemerintah ingin berpihak kepada kepentingan publik. Dan di saat yang sama Pak Presiden ya beserta jajarannya semuanya bekerja habis-habisan untuk membangun bangsa, terutama untuk kesejahteraan masyarakat, untuk peningkatan kesejahteraan yang memang sudah diidam-idamkan oleh seluruh rakyat Indonesia sejak lama. Baik, bekerja cukup luar biasa begitu ya, bahkan mungkin setelah adanya survei ini, bahkan Presiden Prabowo bisa saja meminta seluruh jajarannya agar bekerja lebih keras lagi begitu ya, untuk kemudian mempertanggungjawabkan apa yang menjadi harapan publik begitu. Namun Kang Ujang, apakah Presiden Prabowo, ini kan tadi ada semacam evaluasi dari pihak eksternal begitu ya, dari Presiden Prabowo sendiri, apakah di 100 hari kerja ini pernah memberikan evaluasi untuk para jajarannya, Kang Ujang? Ya, beberapa waktu lalu kan Pak Prabowo melakukan rapat kabinet ya, dan itu kan para menteri yang tahu persis, yang paham apa yang menjadi wejangan dari Bapak Presiden. Yang jelas, yang pasti ketika menteri-menteri itu dilantik dulu di awal, itu kan menyodorkan program-programnya, apa rencananya, apa yang akan dilakukan, lalu tahapannya seperti apa gitu. Aduh, goalnya, endingnya itu seperti apa. Itu tentu sudah dilaporkan sejak lama kepada Pak Prabowo. Dan dalam konteks itu kalau ada nilai, ada evaluasi dari publik ya, dari Bang Agung, dari pengamat politik yang lain, dari akademisi, itu sesuatu yang positif. Karena bagaimanapun dalam konteks kinerja ya semua menteri akan bekerja dengan keras. Tetapi kan secara alami akan terlihat mana yang baik, artinya kinerjanya, mana yang setengah-setengah saja atau mana yang buruk. Itu publik akan sudah bisa melihat itu semua. Tetapi pada prinsipnya kami ingin bekerja keras, kami ingin melayani masyarakat, kami ingin bekerja yang terbaik untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Dan itu sudah menjadi komitmen Bapak Presiden, menjadi komitmen Bapak Prabowo untuk memastikan ada perubahan-perubahan fundamental, ada perbaikan-perbaikan dalam bernegara di semua sisi kehidupan. Makanya kita tata, bidang hukum kita tata, ekonomi kita stabilkan, lalu juga masalah impor juga, beras itu, garam, gula, jagung juga kita tutup gitu ya. Banyak hal yang sudah kami lakukan sehingga betul-betul negara itu hadir, negara itu ada untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Jadi yang sudah lama, yang lalu-lalu ketika masyarakat butuh negara tidak hadir, insya Allah di masa pemerintahan Pak Prabowo Gibran ke depan akan hadir untuk bisa katakan bersama-sama menemani rakyat Indonesia dalam suka dan duka. Baik, sama ke Mas Agung. Mas Agung, kalau kita harus memberikan evaluasi seperti apa kira-kira yang bisa kita berikan terhadap hasil survei ini? Kita tahu, jangan kita lupa bahwa ada sekitar 20% lagi yang menyatakan tidak puas, meskipun tidak signifikan, tapi tentu saja ini adalah satu bentuk kritik begitu, dan mungkin bisa menjadi bahan evaluasi apa yang perlu diperbaiki lagi di pemerintahan 100 hari ini. Mas Agung. Ya, Mas Ay, jadi membaca hasil survei ini kan sebenarnya dinamis ya. Dalam artian ketika Pak Prabowo dalam tanda petik melanjutkan Pak Jokowi, sebenarnya evaluasi melanjutkan itu satu hal, kemudian ada hal lain yakni bisa meningkatkan performanya semacam itu. Jadi kalau dulu warisan tingkat kepuasan publik Pak Jokowi itu kan sekitar 70-75% ya. Nah, ketika sekarang ada 81%, itu memperjuangkan kenaikan dari 75 ke 81 itu satu hal, tapi mempertahankan supaya tidak ambles itu satu hal yang lain gitu. Jadi saya kira itu perjuangan yang luar biasa gitu, dan harapannya 100 hari atau 3 bulan pertama ini bisa menjadi arahan untuk melanjutkan ke bulan-bulan berikutnya ya. Bagaimana tetap perform, bagaimana tetap bisa maksimal. Yang kedua, saya berharap kinerja ataupun hal yang dibangun Pak Prabowo ini tidak fokus menjadi Pak Prabowo one man show ya, Superman semacam itu. Saya berharap ini bisa menjelma dan bertransformasi menjadi super team. Artinya apa? Ketergantungan publik terhadap Pak Prabowo sebagai seorang presiden, kepala pemerintahan, kepala negara, itu kemudian tidak berlebihan. Kenapa? Ini harus ditransformasikan ke dalam kerja-kerja yang sistematik ya. Kerja-kerja tim, kerja-kerja kolektif, supaya apa? Ini bisa menular ke semua bidang kehidupan kita. Ini bisa menular ke semua program-program yang dimiliki Pak Prabowo, tidak hanya MBG ya, yang menjadi semacam masterpiece ataupun
program utama yang menyedot ya perhatian publik, kemudian anggaran dan seterusnya yang sejauh ini sementara ini berjalan cukup bagus macam itu. Jadi mendesain super tim ini yang perlu kerja yang luar biasa dari Pak Prabowo sebagai seorang pemimpinnya gitu. Bagaimana bisa memastikan semua anggota timnya ini sesuai dengan ya visi misi kabinet ya, program kerja yang dia punya sehingga bisa terlaksana. Karena jangan sampai ketika nanti ada problem ya terkait tadi ya soal etik, soal hukum, soal kinerja, itu semua mengarah ke Pak Prabowo yang akhirnya bisa membuat ya citra ya approval rating bahkan elektabilitas dia, karena mau nggak mau karena presidential threshold sudah dihapus oleh MK, Pak Prabowo dihadapkan pada situasi di mana dia harus bekerja profesional terus. Kalau nggak akan diintip oleh lawan-lawan kompetitornya di 2029 untuk dalam tanda petik mengalahkan beliau. Jadi pilihan profesional ini dari internal ya karena dia presiden, tapi dari eksternal ada kandidat-kandidat lain yang menunggu beliau tidak kerja dengan maksimal, Mas Said, dan itu hal yang positif untuk saya sehingga tidak ada pilihan lain bagi Pak Prabowo untuk mempush seluruh anggota kabinetnya, seluruh jajarannya untuk bekerja habis-habisan tanpa waktu, tanpa batasan yang ya sebagaimana orang bekerja ya Sabtu Minggu libur atau hari-hari besar istirahat semacam itu. Nah ini mau nggak mau Kang Ujang juga harus jaga kesehatan konsekuensinya. Jadi kalau saya melihatnya seperti itu. Jadi ini positif tapi perjuangannya belum selesai bagaimana tadi ya mendesain super team. Dan harapannya ketika super team ini sudah terlaksana, publik akhirnya bisa tadi ya melihat secara objektif, secara profesional bahwa pemerintah sudah bekerja, pun kalau ada kekurangan dan keterbatasan harus kita kuatkan. Pun kalau ada problem, ada masalah ya memang penegakan hukumnya harus jelas. Karena kan di survei kemarin ada soal-soal ekonomi dan soal hukum yang harus segera dituntaskan supaya tidak menjadi ya beban pemerintahan dan tanggungan di masa-masa mendatang seperti itu. Baik, satu hal yang penting tadi dikatakan oleh Mas Agung adalah bagaimana kemudian mempertahankan angka 80% ini begitu ya agar tidak turun. Karena ini sesuatu pekerjaan yang tidak mudah juga nampaknya. Seperti apa tanggapan Anda, Kang Ujang? Ya, saya sepakat ya dengan Bang Agung ya, pengamat sangat kuat, analisanya sangat cerdas ya dalam konteks menganalisa isu-isu politik. Ya, kami sepakat itu dan kami akan mati-matian habis-habisan kerja keras. Tadi sudah kami sampaikan, kami tidur 3-4 jam setiap hari, libur pun tidak ada libur gitu, standby untuk memastikan kinerja-kinerja presiden itu betul-betul deliver ya, tersampaikan kepada publik baik dari sisi komunikasi maupun secara kinerja. Kami yakin dengan formasi yang kami miliki, pemerintahan Pak Prabowo Gibran akan terus melakukan kerja-kerja yang terukur, kerja-kerja yang rasional, kerja-kerja yang objektif, kerja-kerja yang argumentatif, kerja-kerja yang memang keperpihakannya jelas kepada rakyat Indonesia. Dan kalau itu terus kami konsisten menjaga stamina, menjaga kesinambungan, menjaga amanah dari Bapak Presiden untuk bisa terus bekerja step demi step ya, tahap demi tahap untuk memastikan merealisasikan janji-janji kampanye beliau. Insya Allah ya rakyat Indonesia juga akan semakin cinta kepada pemerintahnya, akan semakin sayang kepada Bapak Presidennya. Dan Bapak Prabowo tentu adalah presiden yang peduli pada bangsanya, peduli kepada rakyatnya. Oleh karena itu, insya Allah mudah-mudahan nilai tadi yang dari publik ya, yang dipotret lembaga survei termasuk dianalisa oleh Bang Agung, itu betul-betul kami bisa meningkatkan lebih baik lagi. Menjaga itu lebih berat, gitu ya. Mempertahankan itu lebih berat daripada meraihnya. Oleh karena itu, kami yakin dengan kerja keras, dengan kerja ikhlas, dengan kerja pengabdian ya tanpa waktu, tanpa kenal lelah, tadi dengan stamina yang kuat, insya Allah kami tetap ingin berpihak kepada kepentingan publik dan mohon doa restunya ini Bang Agung, Bang Said, seluruh rakyat Indonesia agar kami betul-betul bisa melayani seluruh rakyat Indonesia dengan sebaik-baiknya. Kami yakin kepuasan yang tinggi tersebut, lalu juga tingkat keyakinan yang tinggi pula,
itu menjadi pelecut bagi kami untuk bisa maksimal bekerja lebih keras lagi. Tentu itu harapan kita bersama, Mas Agung dan juga Kang Ujang, bahwa hasil ini menjadi motivasi atau batu loncatan begitu agar pekerjaan-pekerjaan ini semakin dilakukan secara baik untuk kemajuan bangsa, tentu saja untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Dan nampaknya dengan hasil survei ini tidur bukan cuma 3-4 jam lagi, Kang Ujang, bisa jadi hanya 1-2 jam nantinya ya. Terima kasih waktunya Bapak sudah bergabung bersama kami di Berita 1 Sore. Salam sehat, selamat sore Pak. Selamat sore Bang Said, Bang